Selamat pagi Pak Kusman yang terhormat. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jurnal tentang time management. Saya Tandega Christian akan menjelaskan tentang pengertian dari time management. Nama saya Haikal, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kalau saya Nathaniel Kenny, saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif time management. Saya Stefan Lutan, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian, teknik sampling, dan juga mengapa penelitian itu penting. Saya Saraswati Dominika Sugianto akan menjelaskan bagian pembahasan. Saya Fania Karina akan menjelaskan bagian hasil. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian time management. Time management ialah proses agar dapat mengatur dan mengelola waktu dengan baik, sehingga dapat menjalankan setiap aktivitas yang akan dilakukan secara efektif dan juga efisien. Time management adalah sebuah keterampilan yang sangat penting di era modern saat ini, karena banyaknya hal yang harus dikerjakan dalam jangka waktu yang terbatas. Untuk time management memiliki dua dampak, yaitu dampak positif, mahasiswa memiliki keahlian time management, dan dampak negatif apabila kita tidak bisa mengelola waktu dengan baik. Dampak positif dari time management yang baik dapat memberikan masukan yang sangat besar, seperti mahasiswa bisa memaksimalkan waktu untuk hal-hal yang penting, agar mahasiswa dapat mencapai tujuan dan memperoleh hasil yang maksimal dengan usaha yang lebih sedikit. Mahasiswa juga pastinya meningkatkan produktivitas, kedisiplinan, dan pekerjaan yang sudah lagi tidak tertunda. Menjadi lebih fokus dengan tugas yang dikerjakan dan tentu saja memiliki waktu untuk luang. Waktu luang itu bisa digunakan untuk apa? Untuk hal-hal yang pekerjaan lain, atau hobinya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena mahasiswa memiliki keahlian time management yang baik untuk membagi tugas mana yang akan diprioritaskan dan memiliki penjadwalan yang teratur. Nah, untuk dampak negatif ketidakmampuan untuk mengatur waktu bisa sangat merugikan mahasiswa, seperti akan banyaknya tugas dan pekerjaan lain yang menumpuk dan tertunda dikarenakan kurang bisanya mengatur waktu. Time management yang tidak baik bisa mengarahkan mahasiswa mendapatkan nilai yang kurang bagus dan bisa saja telat mengumpulkan tugas, bahkan tidak selesai. Akibat dari ini apa? Mahasiswa pastinya harus tidur larut malam untuk menyelesaikan tugasnya yang justru membuat pola hidup mahasiswa tidak sehat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode survei. Apa itu metode survei? Survei menurut Newman-Weld-Lawrence yang dikeluarkan pada tahun 2003 merupakan salah satu metode yang dilakukan untuk memperoleh data responden. Metode survei ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, bisa dengan membagikan kuesioner, dan yang kedua, dengan melakukan wawancara langsung kepada sampel yang dipilih. Kelompok kami menggunakan instrumen penelitian berbentuk kuesioner untuk melihat pengaruh penerapan manajemen waktu terhadap nilai akademik mahasiswa. Selanjutnya, populasi penelitian yang kelompok kami pilih merupakan mahasiswa manajemen UPH angkatan tahun 2021 dan 2022 yang berjumlah 285 orang. Dari jumlah populasi ini, kami memilih sampel kami dengan menggunakan rumus Solvin. Dan diperoleh hasil akhirnya adalah 38 orang. Untuk teknik sampling sendiri, kami menggunakan teknik simple random sampling, di mana kelompok kami memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian kali ini. Mengapa penelitian itu penting? Penelitian mengenai pengaruh penerapan manajemen waktu terhadap nilai akademik mahasiswa UPH ini merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Karena dengan penelitian ini, kita semua dapat mengetahui betapa pentingnya penerapan manajemen waktu ini dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama pengaruhnya dalam nilai akademik mahasiswa UPH. Kemudian, dengan penelitian ini, kelompok kami juga dapat mengetahui besar persentase mahasiswa yang sudah dapat menerapkan time management. Kemudian, permasalahan apa saja yang dihadapi dalam penerapan time management ini. Kemudian, terakhir, kami juga dapat mengetahui solusi baik apa dalam mengatasi dan menerapkan time management ini agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Saya akan menjelaskan hasil survei yang sudah kami sajikan dalam bentuk diagram lingkaran.
Diagram pertama adalah jumlah persentase mahasiswa yang kesulitan membagi waktu. Mayoritas sebanyak 64% tidak kesulitan dan 36% kesulitan untuk membagi waktu. Diagram yang kedua menyajikan data faktor yang membuat mahasiswa kesulitan dalam membagi waktu belajar. Persentase terbanyak adalah masih belum beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan sebanyak 29%, diikuti oleh 22% mahasiswa yang merasa bahwa tugas yang diberikan terlalu banyak, 19% mudah terganggu dengan suara-suara di sekitarnya, dan sisanya ada 2% mahasiswa bermain gawai dan 2% selanjutnya mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Bisa dilihat masih ada 22% yang belum saya sebut, adalah mahasiswa yang merasa sudah memiliki kemampuan untuk mengatur waktu. Diagram ketiga adalah tentang mahasiswa yang sudah memiliki usaha membagi waktu. Sebanyak 74% sudah memiliki usaha dan 26% belum memiliki usaha. Kemudian diagram selanjutnya adalah persentase komitmen mahasiswa untuk menjalankan usaha dalam membagi waktu. Mayoritas sebanyak 86% mahasiswa mau berkomitmen, 7% tidak akan berkomitmen, 3% belum mengetahui jika mereka akan berkomitmen atau tidak, 2% akan mengganti usaha mereka jika menemukan cara yang lebih efektif, dan 2% terakhir belum memiliki usaha dalam membagi waktu. Selanjutnya ada persentase manfaat yang diperoleh mahasiswa jika bisa membagi waktu dengan baik. Sebanyak 57% mahasiswa merasa memiliki lebih banyak waktu luang, 22% merasa meringankan pekerjaan, dan 21% mengurangi pikiran. Kemudian ada diagram rata-rata nilai UTS sebanyak 24% mendapatkan rata-rata nilai 76 hingga 80, diikuti oleh 22% mahasiswa yang mendapatkan 71 hingga 75, 14% mendapatkan 81 hingga 85, 14% mendapatkan 66 hingga 70, 10% mendapatkan 86 hingga 90, 10% mendapatkan 60 hingga 65, dan tersisa 6% yang dibagi sama rata dengan rata-rata nilai 91 hingga 95, 96 hingga 100, dan di bawah 60. Diagram lingkaran terakhir adalah data relasi antara time management dengan nilai yang diperoleh. Sebanyak 79% menjawab ada relasi dan 21% menjawab tidak ada relasinya. Selanjutnya saya akan membahas lebih lanjut mengenai hasil yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Fania. Dari hasil survei, terlihat bahwa 64% mahasiswa UPH jurusan Bisnis Manajemen Angkatan 2021 sering merasa kesulitan dalam membagi waktu belajarnya. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya adalah karena mereka belum bisa beradaptasi dengan lingkungan di perkuliahan, di mana penyebab tersebut merupakan data terbesar, yaitu sebanyak 29%. Kemudian persentase jawaban terbesar yang kedua, sebanyak 22%, yaitu mahasiswa menyatakan bahwa tugas yang diberikan terlalu banyak. Lalu persentase terbesar ketiga, yaitu 19%, menunjukkan bahwa mahasiswa-mahasiswi mudah terganggu oleh suara-suara yang berada di sekitar mereka. Dari survei juga dapat diketahui bahwa para responden mudah terpengaruh oleh sesuatu di sekitar mereka, seperti bermain gawai. Kemudian pada data selanjutnya, menjelaskan hal yang mahasiswa lakukan bagi yang sudah berhasil dalam membagi waktu belajarnya. Persentase jawaban terbesar yaitu 38%, di mana mahasiswa menyatakan bahwa mereka mencicil tugas di saat ada waktu luang. Lalu persentase terbesar kedua yaitu 31%, di mana para mahasiswa dapat membagi waktu belajarnya dengan cara membuat daftar tugas apa saja yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dan persentase terbesar ketiga sebesar 12% menunjukkan bahwa mahasiswa akan mencari tempat yang sunyi agar dapat mengerjakan tugas mereka secara maksimal. 74% mahasiswa yang merasa sulit dalam membagi waktu sudah melakukan usaha untuk mengatasi hal tersebut, sedangkan 26% mahasiswa lainnya belum melakukan usaha. Berikut ini beberapa usaha yang sudah mahasiswa lakukan. Yang pertama, mereka mencicil tugas jauh sebelum tenggat waktu, kemudian menjadwalkan tugas yang perlu diselesaikan terlebih dahulu,
lalu meringkas dan membaca kembali materi yang disampaikan oleh dosen, mengurangi penggunaan gadget, tidak menunda tugas, membuat target belajar, belajar di tempat yang hening sambil dibunyikan keras-keras, mendengarkan dengan seksama saat dosen menjelaskan di kelas. Lalu 86% mahasiswa akan berkomitmen untuk mengelola waktu dengan baik jika sudah menemukan caranya. Dan yang lainnya tidak akan berkomitmen dengan alasan belum menemukan cara, serta akan berganti jika menemukan cara yang lebih baik atau lebih efektif. Selanjutnya, mahasiswa sebanyak 57% merasa jika dapat mengelola waktu dengan baik, akan memiliki waktu luang lebih. Kemudian 21% responden merasa akan meringankan pikiran dan mahasiswa yang tersisa merasa hal tersebut akan meringankan pekerjaan mereka. Untuk rata-rata nilai UTS teratas, mahasiswa adalah 76-80 sebesar 24%. Kemudian rata-rata nilai UTS terendah, mahasiswa adalah di bawah 60 sebesar 2%, 91-95 sebesar 2%, dan 96-100 sebesar 2%. Kemudian data terakhir, 78,6% responden merespons bahwa kemampuan mengelola waktu menjadi pengaruh terhadap nilai UTS mereka, dan sisanya menjawab tidak. Jadi saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulan di sini itu time management sudah menjadi gagasan modern dalam melakukan suatu aktivitas secara efektif dan efisien. Time management itu sendiri sudah sebuah keterampilan yang sangat penting di era modern saat ini. Karena dalam jangka waktu yang terbatas, apabila orang mahasiswa tidak mampu untuk membagi waktu, menyusun kegiatan dan menyusun jadwal, maka tentunya akan mengganggu aktivitas mahasiswa tersebut. Hal seperti ini yang biasa mahasiswa sepelekan, ternyata sangat berpengaruh bagi kebaikan mahasiswa, di mana peneliti dapat merencanakan kegiatan dengan membagi antara kegiatan bersifat individu dan kegiatan bersifat kelompok atau lingkungan supaya kegiatan yang peneliti jalani tidak bertabrakan atau bentrok. Risiko apabila seorang mahasiswa tidak dapat menyusun jadwal dan merencanakan kegiatan adalah mahasiswa tersebut terpaksa mengorbankan dan meninggalkan salah satu aktivitas karena seorang mahasiswa tidak dapat mengerjakan suatu aktivitas lebih dari satu secara bersamaan. Maka time management yang baik sangat diperlukan oleh seorang mahasiswa. Time management akan membentuk suatu pola pikir supaya mahasiswa dapat membagi hal yang mana yang harus diprioritaskan dan yang dilakukan terlebih dahulu. Pola pikir ini akan mengarah kepada sikap perilaku mahasiswa yang baik karena mahasiswa dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Sementara itu juga sudah hidup di tengah lingkungan bisnis yang selalu berubah sehingga peran time management di dalamnya sangat berperan oleh yang dihadapi berbagai tanggung jawab. Banyak tekanan yang datang dari berbagai arah dan banyaknya persaingan yang mengharuskan seorang mahasiswa untuk mampu membagi waktu seaktif dan seefisien mungkin supaya produktivitas bisnis dapat meningkat. Time management yang baik berkaitan dengan mewujudkan tujuan seorang mahasiswa dan upaya yang diinginkan dicapai. Kemampuan mengelola time management mahasiswa tidak akan mengalami stres dengan banyaknya tekanan dan memiliki tanggung jawab yang banyak. Bukan berarti seorang harus menyelesaikan pekerjaan yang banyak. Kan peneliti memprioritaskan tugas mana yang harus diselesaikan. Maka ada pepatah yang mengatakan work smart not hard. Yang apabila kaitan dengan ini, berarti mahasiswa melakukan tugas secara kualitas tinggi dan bukan kerja yang banyak. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Terima kasih banyak atas perhatiannya Pak Kusman.